Mas Jero ini siapa ya? Kok ada anak kecil kok mukanya mirip suamiku, tapi kok kayak yang malu-malu gitu awalnya. Kalau menurut beberapa orang, bukan hanya Mas Jero aja sih, itu tuh anak saya yang dulu keguguran itu, Mas. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Mereka yang tidak rela pergi dan yang terjebak dalam dunia fana, menebar ancaman karena dendam. Entah anugerah atau bala, dipilihlah manusia tertentu untuk berinteraksi, dan kita sebut mereka pemanggil roh-roh. Selamat datang di Earphone X Zero dan kembali lagi di obrolan pemanggil roh. Dan di samping saya ini adalah, silakan namanya. Nama saya gila ini ya, kayak lamar kerja ya resmi. Saya Mas Ayu Putri. Oke. Hari ini mau sharing-sharing ya Mas ya. Soal apa tuh? Soal katanya pengalaman diganggu waktu hamil. Oh iya betul. Jadi gimana tuh pengalaman diganggu waktu hamil? Oke. Jadi saya tuh kan memang sensitif ya Mas dari kecil gitu. Iya. Jadi sebetulnya memang bisa dibilang dari kecil tuh memang terbiasa untuk melihat atau merasakan lebih tepatnya yang tidak kasat mata lah ibaratnya gitu. Tapi waktu itu sekitar umur 4 sampai 7 tahun tuh masih intens. Nah setelah masuk SD itu memang hilang, makanya dulu saya pikir itu tuh benar-benar imaginary friend aja gitu loh. Kalau teman masa kecil doang gitu kan. Biasanya anak kecil tuh kan punya imajinasi gitu. Tapi setelah dirunut-runut gitu ya, berdasarkan cerita orang tua, kayaknya kalau imaginary friend kok dia bisa memberikan banyak informasi gitu. Kayak apa itu ceritanya, informasinya? Misalnya kayak ngasih tahu, jadi saya tuh kalau mau ngobrol sama dia harus masuk gorden gitu loh. Untuk ngobrol sama dia tuh masuk gorden gitu. Terus saya bisa tuh bilang sama orang tua, sama mama, sama papa gitu. Mama tahu nggak sih dulu di sini sawah gitu. Terus luas sekali gitu. Jadi ceritain rumah saya itu dulunya apa. Dan pada saat nanya sama kakek gitu atau sama nenek gitu, maksudnya orang-orang yang yang tetua lah gitu, emang bener rumahnya bekas sawah. Jadi kan aneh ya, kok anak umur segitu bisa tahu dulu rumahnya sawah gitu. Jadi banyak hal yang dikasih tahu lah sama si temen masa kecil itu, tapi memang hilang. Jadi justru pada saat sampai remaja, sampai pubertas tuh ibaratnya nggak terlalu sensitif banget lah gitu. Sensitif bangetnya itu justru trigger banget pada saat hamil gitu. Itu di usia hamil tuh kan 29 tahun ya. Dan sebetulnya sebelumnya hamil juga itu keguguran itu di 28 tahun. Jadi waktu saya hamil yang pertama juga saya digangguin terus Mas. Jadi kayak setiap hamil tuh mental tuh terkeok-keok sama yang gitu. Gangguannya kayak gimana teh? Waktu yang hamil pertama nih, kebetulan saya tinggal di rumah mertua waktu yang hamil pertama. Waktu hamil pertama itu saya pernah tuh lapar ya, namanya ibu hamil ya, lapar jam 10 malam. Terus saya ngambil ke dapur, terus mau ngambil nasi gitu. Pas saya buka rice cooker tuh ada yang bisik-bisik pakai bahasa Sunda. Saya tuh kan nggak bisa bahasa Sunda ya, saya tuh tinggal di Bandung tapi saya nggak bisa bahasa Sunda. Lancar gitu ya. Jadi ngomong bahasa Sunda laki-laki gitu suaranya tuh. Cepet gitu. Terus saya lari, lompat ya, itu lagi hamil, bayangin. Kaget gitu, siapa ya yang ngomong gitu. Kenceng banget suaranya. Nah di momen itu saya mikir, wah ini beneran, muncul lagi nih, rasa sensitif itu ada lagi gitu, yang sebenarnya udah cukup lama hilang gitu. Ternyata pada saat hamil tuh memang kayak kebuka lagi lah, ibaratnya kayak portalnya gitu loh, portalnya kebuka lagi, yang gitu-gitu muncul gitu. Itu hamil pertama. Bahkan pada saat keguguran pun saya tuh ternyata sudah keguguran lebih dari 5 hari. Jadi kebayang kalau nggak dimimpiin itu mungkin saya bisa keracunan. Itu nggak sadar? Nggak sadar. Jadi mimpinya itu saya kayak masuk ke dalam perut, merah gitu ya, ke dalam badan gitu. Terus saya bangun, saya bilang sama suami saya, kayaknya harus ke dokter deh. Kok aneh banget mimpinya kayak gini gitu. Jadi mimpinya kayak masuk ke dalam perut. Itu di awal-awal ya Mas ya. Dan pada saat abis keguguran pun saya dimimpiin sama anak kecil perempuan gitu. Dan ketika saya lihat
janinnya kan dikasih ke kita ya kalau dari rumah sakit diliatin gitu kan sudah ada sudah terlihat kalau waktu itu jenis kelaminnya memang perempuan. Usia berapa sorry? Di atas 8 minggu ya. Di atas 8 minggu jadi udah besar gitu. Udah dari situ saya mikir wah benar nih kayaknya aku banyak triggernya tuh selalu setiap hamil. Dan ternyata yang paling parah tuh ya kemarin gitu. Kemarin anak saya udah setahun nih sekarang ya bulan ini Desember. Jadi berarti setahun lebih yang lalu kejadian. 2022 ya? 2022. Wah itu sih kayak gimana tuh? Apa sampai akhirnya ngontak RFN Zero loh. Wow. Aku udah nggak tahu lagi minta tolong. Itu waktu DM ke kami tuh pas masih hamil ya? Masih hamil. Jadi waktu hamil itu saya tuh tinggal di sebuah rumah yang lokasinya di pusat kota Bandung yang memang rumah zaman dulu ya gitu. Dan belum dibongkar gitu. Nah jadi waktu pas tinggal di sana aduh gimana ya menjelaskan, nanti mungkin boleh dikasih gambarnya ya sama Mas Ervan diliatin gitu ya kayak gitu rumahnya gelap banget dan saya banyak tinggal sendirian. Saya nggak punya ART ketika itu, hanya ART harian yang pagi pulang sore gitu. Jadi ya setelah maghrib tuh saya banyaknya sendirian, suami saya pulangnya malam gitu. Nah itu waktu pas hamil itu gila banget sih gangguannya. Jadi paling puncak-puncaknya itu pada saat sudah mau 4 bulan. Jadi waktu pas 1, 2, 3 sih gak terlalu deh. Pas mau 4 bulan, wah itu ya ampun, kayak hampir setiap hari gitu. Jadi awalnya gini, waktu bulan puasa, sekitar pukul 2:30 pagi, itu suami saya lapar. Karena kan puasa, saya kan gak puasa ya, jadi saya gak masak gitu. Terus dia bilang, mau nyari makanan deh buat sahur gitu. Ya udah terus dia akhirnya pergi kan. Saya ingat banget di tengah rumah itu masih nonton pertandingan Juventus gitu. Sengaja TV-nya nggak dimatiin biar saya ada suaranya biar ada teman ya kayak gitu kan. Nah Mas tahu kan kalau tangga muter ya, tangga muter yang besi kalau ada yang kesenggol aja tangan kan langsung bunyi gitu kan tangga besi itu. Dan saya awalnya ngedenger ada yang turun tangga. Waduh gitu. Sedangkan di atas itu nggak ada apa-apa, nggak pernah dibuka pintunya dan itu adalah loteng untuk jemur baju dan saya jemur baju juga nggak di situ Mas. Berarti kan pintunya rapat sekali ya, tidak ada yang buka pintunya gitu. Waduh gitu ya, kok ada yang turun 2:30 pagi gitu. Akhirnya saya tendang pintu kamar, saya tendang biar rapet. Nah kan kalau pintu kamar itu kalau di luar cerah ya, kalau dari bawah kan kelihatan kalau ada yang lewat. Karena pintunya rapat banget bayangan. Ada yang lewat tuh setelah turun tangga. Itu awalnya. Itu jadi kayak halo, perkenalkan nama saya gitu ya. Itu sebelumnya udah berapa lama tinggal di situ Teh? Hampir setahun. Jadi aneh setahun tinggal di sana, baru digangguinnya pas hamil. Oh, jadi sebelumnya tuh nggak ada gangguan interaksi apapun ya? Nggak ada apa-apa. Jadi aneh banget gitu. Gila sih. Terus gitu akhirnya aku udah waduh ini kok kayaknya mau kenalan, kenapa baru sekarang kenalannya gitu ya, mikirnya kok lagi hamil gitu. Dan ya selesai aku keep gak cerita sama siapa-siapa tuh. Cuma nelfonin suami cepetan gitu kan. Suami sih mikirnya saya bukan takut makhluk gaib tapi takut sama maling gitu kan segitu. Dan yang paling puncak-puncaknya itu Mas, ke-triggernya itu adalah pada saat suami saya lagi nonton Juventus ya, di tengah rumah. Saya tuh tidur di kamar dan saya nggak nutup pintu kamar waktu itu. Itu selang 2 minggu dari kejadian kenalan, itulah ibaratnya. Pas saya di kamar itu saya benar-benar bahasa Sunda tuh erep-erep, ketinggihan ya. Itu saya ketinggihan dan saya lihat persis karena saya masih setengah mata kebuka. Itu kasur nih gini, saya tidur di pinggir kasur. Ada 2 di sini. Saya sebut aja jenisnya nggak apa-apa. Boleh. Kuntilanak 2. Kuntilanak lagi di sebelah samping, di 4. Keliling tempat tidur ya? Jadi bener-bener kayak ngelilingin saya yang lagi ngeliatin gitu ya? Betul, ngeliatin banget. Di momen itu saya gitu dan gitu. Suami saya tuh denger, apaan sih tuh teriak-teriak, kali ngigo kali gitu mikirnya gitu kan. Terus saya gak pernah erep-erep seumur hidup gitu, apalagi sejak nikah tuh gak pernah ketindihan gitu kan. Nah pada saat saya ketindihan saya berusaha untuk teriak-teriak manggil suami itu, ada nih sosok yang muncul dan saya nggak pernah ketemu sosok ini sebelumnya, tapi dia muncul nenek-nenek pakai konde
terus agak bungkuk, pakai kebaya zaman dulu, dan dia bilang jangan ganggu cucu saya. Tapi kalau aku lihat muka dan perawakannya bukan almarhumah nenekku juga gitu, dari mamah dan papa tuh bukan gitu. Jadi setelah itu aku bertanya-tanya siapa ya orang ini gitu kan. Nah akhirnya aku bangun, terus aku langsung bilang sama suamiku, duh aku habis ketinggian, gila itu tuh lama banget loh. Pokoknya bayangin pertandingan bola, pas beres tuh suami baru masuk, terus aku baru di saat itu badannya enak gitu. Berarti kan lama banget ya gitu. Akhirnya aku mulai mikir, aduh ini jangan sampai ganggu kehamilan, karena saya udah pernah keguguran, jadi saya trauma kan gitu. Karena saya waktu kalau digangguin zaman pas hamil di pertama, saya suka lari mas bawaannya, jadi kan takut ya, takut kepleset, takut apa, mikirnya itu lebih ke keselamatan gitu. Nah puncak-puncaknya, jadi puncak-puncaknya itu adalah ini saya banget hari Senin kejadiannya, itu habis sholat maghrib. Itu kebiasaan mas selalu ngidupin TV, karena saya nggak ada TV di kamar, TV di ruang tengah itu selalu saya hidupin. Lagi dan lagi ada yang turun tangga. Aduh, ya aku mau bayangin itu ya. masih inget banget suara tangga turun itu loh mas. Ya jam berapa? Maghrib ya? Maghrib. Kayaknya tuh 18.15-an turun tangganya itu. Aduh, aku masih inget banget. Nah, terus udah gitu turun tangga, terus kayaknya banyak. Jadi kalau yang sebelumnya itu kayak satu yang turun, ini tuh kayak 1, 2, 3, 4, kok banyak. Itu berarti dari apa ya? Balkon atau loteng gitu? Iya, loteng rumah. Yang pokoknya fotonya aku kirimin ke Mas Ervan gitu. 1, 2, 3, 4, dan lewat lagi ke tangga. Terus lebih parah menurutku karena ada suara pintu ketendang, nutup pintu. Ventilasinya kencang juga ya? Iya kencang banget, karena menurutku kayaknya lebih dari satu deh itu, makanya dia bisa sekuat itu. Ada aku tuh kalau ceritain ini tuh kayak masih suka sakit dada gitu. Kenapa ya? Maksudnya bisa kencang sebelumnya ada kejadian apa atau jauh sebelum itu gitu? Kenapa bisa? Apa maksudnya rumah itu sempat itu kan apa kosong atau gimana kah? Rumah itu sempat kosong 2,5 tahun. Itu pernah kosong 2,5 tahun, dan saya coba cerita ya mas ya, karena rumah itu tuh adalah rumah keluarga, tapi rumah itu selalu dikontrakin ke orang lain. Berpuluh-puluh tahun tuh dikontrakin terus, nggak pernah kita isi, karena posisi di tengah kota, jadi laku lah ya sama orang yang jualan apa segala macam. Pertama kali saya pindah ke rumah itu karena saya sensitif itu kali ya, saya yang pertama kali menemukan di setiap pintu itu ada kertas tulisan Arab warna merah. Saya nggak tahu itu apa ya, tapi selalu ada di setiap pintu rumah. Nggak tahu apakah itu buat supaya ngeramein dagangan atau apa, nggak ngerti. Pokoknya pada saat saya syukuran rumah itu saya kumpulin, saya kasih ke Pak Ustadznya, tolong minta dibakar gitu. Itu selalu ada mas di tiap pintu rumah, dan saya yang pertama kali nemuin. Pokoknya mas tahu nggak sih Arab yang nggak ada apa sih, Arab bundul lah bahasa. Iya, Arab bundul, Arab bundul. Pernah dengar sih itu juga dibuat katanya untuk ngejaga sih di setiap sudut. Ya, oh ya. Udah dipencet itu benar? Udah. Oh udah. Ya. Waduh, ceritain aja kalau tadi tiba-tiba kepotong, nggak apa-apa kan? Oke teman-teman, jadi tadi tiba-tiba kepotong, padahal udah selesai. Tapi kepotong sampai tengah jalan, nggak tahu ya. Nggak pernah kejadian seperti ini. Biasanya kita take syuting tuh bisa sampai 45 menit, bisa sampai 1 jam. Ini baru 12 menit terpotong, dan udah selesai. Udah hampir 30 menit lebih. Nah, makanya tadi aku bilang kan di awal, aku sakit banget dadanya gitu ceritain ini, tapi ya udahlah ya. Ya udah sih diceritain. Oke, jadi ya dulunya. Jadi gimana tadi gangguannya apa aja tadi? Saya tuh inget banget, saya baru live Instagram. Saya baru live Instagram habis posting di kamar. Terus saya sengaja hidupin TV. Saya selalu hidupin TV kalau nggak ada orang gitu. Jadi saya hidupin TV. Terus saya mendengar lagi ada suara turun tangga. Waduh, datang lagi nih. Tapi kok banyak? 1, 2, 3, 4 yang turun tuh banyak yang turun. Terus udah gitu sampai pas turun tangganya banyak, saya langsung tendang pintu kamar. Saya langsung diem di kasur. Udah lemes banget, kaki lemes banget gitu loh mas. Wah gila, ini banyak banget. Sampai ada akhirnya kembali lagi ada yang lewat itu kelihatan dari dalam kamar. Jadi momen itu saya takut banget karena saya pernah keguguran. Jadi saya tuh mikirnya tuh bukan aduh takut ngeliat, bukan, tapi takut saya kepleset jatuh gitu, lebih ke yang gitu loh mas, keselamatan diri gitu kan. Sampai akhirnya di momen itu
saya ngedengar suara pintu persis kayak gini loh mas, rumahnya karena rumah Belanda, pintu persis kayak gini, persis kayak gitu. Terus ada yang nutup pintu, ada yang nutup pintu dari luar, ada suara yang nutup pintu dari arah garasi tangga itu, si tangga besi itu. Saya langsung telepon satpam, tetangga depan, tetangga kiri, dan semua checklist satu. Itu gila sih, kenapa bisa dibarengan semua checklist satu? Saya bingung. Akhirnya saya telepon staff di karyawan suami saya, gitu. Karena kantor nggak begitu jauh. Saya nyuruh dia datang. Dan pada saat dia datang nggak lebih dari 15 menit nyampe rumah, itu dia tuh nyangkanya ada maling mas. Ada maling gitu. Teh dari luar tuh. Namanya Ayeng, Yang masuk aja Yang, aku nggak bisa ngomong, aku gemeteran, aku bilang gitu kan. Karena kan selama Ayeng itu belum nyampe tuh masih pintu goyang-goyang, main panggangnya tuh kayak jadi nunjukinnya lewat gitu, lewat intens banget. Jadi kayak berhenti pas ada orang nih gitu. Terus gitu pas Ayeng itu nyampe, saya bilang dia kan masuk rumah, untungnya saya nggak kunci pintu ya. Ini mungkin pelajaran juga ya, kita kalau lagi sendirian di rumah jangan kunci pintu, gembok semuanya dikunci gitu, takut ada apa-apa kita siapa yang nolong kan. Terus gitu pas Ayeng teman saya itu masuk ke dalam rumah, saya bilang kamu ke belakang deh lihat garasi. Terus dia tarikan pintu itu, lari loh mas, dia nyamperin saya, nah akhirnya jangan pakai bahasa Sunda ya, kenapa kok dingin gini, beda suasananya, auranya beda ya? Ada apa? Dikirain teh maling teh, katanya gitu. Bukan ya, tadi ada kunti banyak banget, aku bilang gitu. Terus ya katanya begitu, dia langsung telepon suami saya, telepon orang-orang yang lain, suruh pada datang bantuin. Dan di saat itu si Ayeng itu bilang, kalau aku tinggalin nyamperin satpam gimana? Ternyata satpam udah ditelepon sama suami, akhirnya bisa ke telepon. Padahal di HP saya masih checklist satu loh itu. Tapi suami saya bisa nelfon. Terus begitu nyampe lah, satpam tuh ada 4-5 orang. Dan pas nyampe ya, itu mereka ketakutan mas, itu masih jam 7 kurang loh, 7 malam kurang, jam 7 malam mereka ketakutan. Mereka coba naik tangga tuh mas, tangga besi itu, terus mereka turun lagi. Saya masih ada foto-foto dokumentasinya, saya lengkap, nggak saya buang buat kenang-kenangan ya, pernah mengalami itu. Terus pas mereka turun, mereka cuma bilang, ini mah harus dibersihin, katanya lagi hamil, katanya gitu. Aduh saya jadi takut nanti mah ke depan mah udah di atas maghrib jangan pernah sendirian lagi atuh. Sedangkan saya tuh sering sendirian setiap hari, karena suami saya pulangnya malam gitu kan. Dan setelah itu kejadiannya gangguannya nggak cuma sekali 2 kali ya. Saya inget banget, gangguannya tuh mulai dari ada pisau jatuh gitu kan. Aneh sih itu pisau bisa jatuh. Terus udah gitu ada yang nyapu di garasi, padahal saya nggak punya sapu lidi. Sampai saya, mas tau nggak sih, itu yang nyapu. Saya kan lagi sama pembantu harian ya, ART harian. Saya sampai ngomong gini sama dia, itu siapa ya nyapu jam segini, jam 11 malam? Saya bilang, masa nggak punya sapu lidi? Ya udahlah, biarin rajin gitu. Jadi ternyata setelah kejadian malam itu, yang datengin hansip segala macem, tetap nggak pergi. Makanya saya tuh bingung minta tolong siapa, karena jujur suami saya tuh nggak percaya makhluk gaib sampai hari ini. Padahal dia nikahin orang yang sensitif, dia tetap nggak percaya. Sampai akhirnya saya nyari-nyari dan saya dapat kontak Mas Ervan sama Mas Jero gitu. Dan itu Mas Jero yang nolongin, dan saya cuma bilang, Mas Jero tolong kasih tahu saya, jelasin ada berapa jumlah yang Mas Jero lihat, karena saya nggak lihat cuma 1, dan waktu itu Mas Jero bilang lebih dari 3 ya, 5 lah gitu. Dan semua jenisnya sama kuntilanak mas. Tapi kuntilanak itu bukan yang ya common gitu, yang pada umumnya yang kan kalau kita lihat tuh kayak hologram gitu ya, nggak pernah yang solid gitu kan bentuknya tuh ya mas gitu. Yang saya lihat tuh nggak cuma jadi 1, jadi ada yang hitam, ada yang kayak udah tua gitu, macem-macem mas. Tuh ya, ini ceritain gini badan pegal-pegal gitu. Itu sih mas gitu, nggak cuma 1. Jadi yang menjadi pertanyaan saya selama saya hamil itu 1 ya, karena saya tuh digangguin dari zaman saya hamil yang pertama. Jadi kenapa ya setiap hamil tuh saya selalu ke-trigger lagi. Setelah saya masa kecil memang saya sensitif gitu. Terus udah gitu kenapa di rumah itu semuanya yang ngumpul tuh kuntilanak gitu. Itu sih yang menjadi pertanyaan saya mas. Gak ada jenis lain, kenapa yang ngumpul tuh itu dan di titik yang sama gitu. Setelah itu lampu diganti, terus pintunya selalu jadi terbuka, terang, gimana pun caranya.
Enggak, terus udah gitu. Terus jadi gimana ya, sampai kayak gitu karena supaya terang katanya. Dan jujur ya Mas, sebelum saya meet sama Mas Jero itu banyak banget orang yang ceritanya nolongin, tapi nggak ada yang berhasil, nggak ada yang signifikan. Bahkan ada terakhir yang nolongin itu dia masuk ke kamar baju, kamar yang memang saya tempat khususin untuk nyimpan baju. Itu di kamar itu dia bilang kenapa setrikain hidup katanya, padahal setrikain mati. Hidup gimana maksudnya? Jadi kata dia, panas. Mbak kenapa setrikaannya kok hidup katanya gitu, belum dicabut. Saya bilang saya nggak nyetrika hari ini. Kok bisa ya? Nggak ngerti. Itu posisinya gimana? Nyolok gitu? Nyolok. Mana ya? Nggak ngerti. Tapi yang paling juga saya bingungin ya, waktu saya hamil itu Mas, saya ada satu momen itu saya lihat anak kecil perempuan, mukanya tuh mirip suami saya Mas. Ya perpaduan saya dan suami gitu. Awalnya kayak di pojok, lama-lama dia lari-lari gitu ya, tapi gak berani masuk rumah. Terus noong lihat jendela gitu apa segala macam. Saya bilang sama Mas Jero, Mas ini bentar ya. Bergila saya. Saya bilang sama Mas Jero, nah Mas Jero ini siapa ya? Kok ada anak kecil kok mukanya mirip suamiku, tapi kok kayak yang malu-malu gitu awalnya. Kalau menurut beberapa orang, bukan hanya Mas Jero aja sih, itu anak saya yang dulu keguguran itu Mas. Oh gitu, bisa itu ya? Apa? Iya, mungkin mau nengokin katanya gitu, mau lihat anak yang di kandungan gitu. Jadi ya banyak banget lah selama hamil tuh saya ke open mind banget ya, bahwa oh ternyata memang hamilan tuh bagi orang yang sensitif kayak saya, yang nggak sensitif pun ternyata banyak yang diganggu. Saya aja yang sensitif sesak napas tiap hari rasanya gitu ya, karena kayak di bahasa Sunda tuh kayak diudak-udak, kayak dikejar-kejar gitu loh Mas. Ada aja tiap hari tuh digangguin, diliatin, diapain gitu ya, mimpi ya, ketindihan apa segala macam. Saya pikir udah selesai nih sampai hamil. Ternyata pada saat saya udah ngelahirin saya juga demikian. Jadi ada satu momen ya, kan rumah sakit saya ngelahirin itu memang nggak tidur di kamar bayi, anak tuh udah langsung dibawa ke kamar walaupun sesar gitu kan. Ada tuh beberapa kali saya lihat kayak ada yang keluar masuk tuh kayak baju-baju zaman dulu, lihat bayi terus keluar lihat. Saya nggak tahu itu apakah leluhur saya yang lagi ngeliat atau gimana, nggak ngerti gitu ya. Terus ada satu momen juga adalah saya tuh ketempelan kunti pulang dari rumah sakit, anak saya nggak mau digendong. Ketempelannya bawaan dari rumah sakit. Ini sharing juga nih. Kan seringkali kita tuh kalau habis ngelahirin ya ibu-ibu gitu ya, ASI tuh belum banyak, jadi kan stres mumet banget kepala tuh Mas. Jadi orang tuh bilangnya baby blues ya. Saya nggak ngerti apakah itu nge-trigger juga, jadi makhluk-makhluk itu nempel sama kita karena kita stres, banyak bengong. Kenapa kayak gini ya? Ternyata nyusuin susah, gak tidur. Apakah itu jadi mancing juga nggak ngerti sih. Tapi yang jelas saya ketempelan pulang dari rumah sakit. Tadi dibilang kan kayak dibantuin Mas Jero, itu diapain bantuinnya? Saya sih selalu kalau ke Mas Jero saya kirimin fotonya, videonya gitu ya. Mas posisinya gini, saya ceritain misalnya kayak, Mas kenapa ya anak saya kok nggak mau neneng sama saya gitu ya? Kok anak saya nggak mau nempel, jejerit, nangis-nangis. Terus saya bilang, tapi memang saya feeling nggak enak nih, kayaknya ada yang nempel deh gitu. Saya selalu bilang sama Mas Jero loh, sampai hari ini. Kayak kemarin. Ya, gak apa-apa Mbak. Ya. Kemarin ya saya pulang dari makam, saya pergi ke makam ada yang meninggal, saya lagi menstruasi Mas. Oke. Pulang-pulang ada yang nempel, kun lagi again ya. Terus saya bilang sama Mas Jero, Mas ada yang nempel. Mas Jero bilang ya ngapain kamu menstruasi datang ke makam gitu kan. Saya cuma cerita gitu terus, tapi saya selalu bilang sama Mas Jero saya nggak maksa untuk tolong dong ilangin gitu. Saya cuma bilang, kan saya punya anak nih, jangan sampai kayak waktu kejadian itu anak saya nggak mau disusuin, nggak mau digendong, nggak mau apa, teriak-teriak, jerit-jerit gitu. Bilang lucu Mas, bener-bener digendong sama saya nangis, jerit-jerit, kan saya ibunya ya. Biasanya nggak pernah kayak gitu, sama orang lain diem. Waktu apa saya yang dilihat ya si bayi? Nggak ngerti. Yang penting saya suka ngerasa kalau saya ketempelan, dan saya tuh tidak punya kekuatan untuk ngusir Mas, karena saya juga takut ya. Saya nggak punya kekuatan yang bisa kayak pergi gitu, nggak bisa. Cara nyuruh perginya belum sehandal itu. Jadi cuman bisa, wah aku ketempelan, aku harus cepet-cepet ngomong, paling gitu sih. Atau ngelihat suami, nggak tahu nih nanti suami nonton nggak ya, tapi karena dia tidak percaya gitu ya. Tapi yang paling pasti saya dari awal nikah sampai hari ini
beberapa kali saya sering lihat suami saya ketempelan Mas, dan yang selalu nempel suami saya itu jenisnya juga sama. Apa itu, kunti atau Kunti yang tua gitu. Saya nggak ngerti sampai hari ini beneran. Bang, agak aneh ya. Kenapa nggak jenis lain? Kenapa nggak jenis yang lain gitu? Itu aja sih gangguannya. Oke, begitu teman-teman. Begitu teman-teman cerita dari tentang Mas Ayu yang cerita soal kehamilannya ya. Itu cukup mengganggu juga ya teh. Iya betul. Terus ada saran nggak untuk teman-teman yang mungkin di luar yang lagi hamil ataupun istrinya lagi hamil? Kalau orang zaman dulu tuh kan suka pakai gunting, pakai apa sih, daun-daun khusus gitu ya, kayak tumbuhan-tumbuhan gitu untuk dalam rumah. Dan kalau punya kepercayaan itu silahkan, boleh dipakai. Tapi memang ya paling penting mah kita, kepercayaan kita adalah berdoa sama Tuhan ya. Cuman yang paling penting menurut saya kalau memang lagi hamil, kalau bisa jangan pernah sendirian di rumah apapun itu kejadiannya sih. Itu aja sih. Oke, sebagai penutup kita ada main kartu nih, ada 13 kartu hantu. Dan kita coba mendeteksi cerita yang disampaikan Mas Ayu ini. Cerita yang gitu aja kita udah tag 2 kali loh ini videonya. Udah gitu gue sesak napas. Biasanya dia mau keluar kartu yang sama. Iya dong, aduh iya dong. Ini yang belakang rumah ini kena ketarik. Ini teman-teman, ini yang diceritain setelah ini Mas Ayu penting. Udah, sok genderuwo. Ya itu yang belakang rumah, di halaman rumah tetangga. Kalau ini ke Penjalaki. Iya benar-benar. Penjalaki, dan biasanya kiriman tuh. Oh itu kiriman. Kalau saya Penjalaki pernah ada cerita nggak? Kalau Penjalaki nggak pernah sih, tapi kalau genderuwo pernah tuh. Diemnya di pohon tetangga belakang rumah saya. Oke. Jadi memang tadi kedeteksi ya dari kartu ini. Gila, kartunya sama. Saya nggak ngerti kenapa ya, dear kun-kun, kenapa Anda suka sekali nempelin orang hamil. Itu aja sih. Dan percayalah gitu ya, bahwa beneran nyata sih, digangguin lagi hamil tuh kayak non-stop gitu, selalu ada aja gitu cara mereka untuk ganggu. Dan kenapa selalu jenis itu yang gangguin orang hamil itu sih. Jangan pernah sendirian, satu yang paling penting sih itu sih Mas. Ya banyakin berdoa lah. Dan berdoa, betul. Oke, terima kasih teman-teman R1X0 yang udah nyimak dan terus support kami, dan sampai jumpa di video berikutnya. Iya. Bisa sama Mas gambarnya. Astagfirullahaladzim.